otoritas atas kami, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami mengerti dan memahaminya. Dalam firman-Mu kami memahami dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga langkah kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam semuanya. Salam. Puji nama Tuhan, kita dapat kumpul kembali di tempat ini untuk ibadah chapel kita. Nah, terharu sekali dengan pujian yang dibawakan semester 2 tadi, apalagi puisinya. Jika semester 2 dipanggil, jika semester 2 dipanggil Tuhan, maka akan menjadi hamba Tuhan. Jika semester 2 dipanggil Tuhan, maka siap untuk menderita. Itu yang harus kita, bukan hanya menjadi siap untuk menjadi hamba Tuhan. Di balik itu kita siap untuk menderita menjadi hamba Tuhan. Seperti tema yang saya sampaikan pada saat ini kepada kita semua, yaitu kuat dalam penderitaan. Kuat dalam penderitaan. Dan sebelum saya membahas tentang apa isi dari yang saya paparkan kepada kita semua, dan saya akan bertanya kepada saudara dan kepada kita semua di sini bahwa kita itu Kristen, bukan? Kristen. Kristen itu pernah bertanya dalam diri saudara, Kristen itu apa? Apakah Kristen karena orang tuanya Kristen, karena Kristen KTP, atau ada hal-hal lain karena pengen ikut aja? Pernahkah dalam diri kita bertanya apa itu Kristen? Kalau kita tahu kata Kristen adalah Cristiano atau follower of Jesus, followers of Christ, atau pengikut Kristus. Nah, apa yang ada di dalam diri Kristus? Mengapa kita follow? Kenapa kita ikuti? Karena di dalam diri Kristus Dia melakukan kebaikan. Dia mengasihi seorang, Dia mengasihi semua orang. Dia menyembuhkan orang sakit, Dia menyelamatkan orang, dan Dia sampai menderita dan mati demi kita semua. Nah, dan saya bertanya kepada kita semua, apakah kita harus seperti Kristus? Itu adalah Kristen, mengikuti perlakuan Kristus. Seperti murid-murid Yesus, mereka mengikuti perbuatan yang Kristus, rela menderita, mengabarkan Injil. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita seperti itu? Pernahkah kita membuat kebaikan? Pernahkah kita membawa seseorang dalam kebenaran? Amin. Pernahkah kita membawa jiwa-jiwa? Jangan sampai kita dihanyutkan oleh dunia ini. Kita hanya nonton, duduk, dan bersantai. Nah, untuk itu saya biarlah teman-teman semua yang ada di sini yang menjawab dalam diri kita masing-masing. Kita itu Kristen, benar-benar Kristen atau cuma KTP? Nah, kita masuk dalam firman Tuhan yang temanya kuat dalam penderitaan, yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ke 13. Mari kita buka firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Untuk pria kita membacakan ayatnya yang pertama dan wanita membacakannya ayat yang kedua. Setelah saya membacakan perikopnya, maka semua laki-laki melanjutkannya. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menggunakan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang dikatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
latar belakang surat kitab ini. Yang menulis surat ini adalah Paulus. Tahun penulisannya 64 sampai 65 Masehi, di mana dia pada waktu itu di penjara yang kedua kali di Troas. Yang pertamanya dia dipenjara, Paulus ini dipenjara di Roma. Setelah itu dia dibebaskan dan mengabarkan Injil lagi dan melakukan pelayanannya. Terus dia ditangkap dan dipenjara lagi di Troas. Nah, dia menulis surat ini karena dia tahu anak didiknya Timotius mengalami penderitaan, lemah karena banyak yang dilakukan Timotius untuk menghadapi orang-orang korup atau orang-orang sesat atau perempuan-perempuan yang kaya yang memamerkan kekayaannya dalam setiap pelayanannya. Nah, kenapa saya ngambil tema kita pada pagi hari ini, kuat dalam penderitaan? Karena akhir-akhir ini dan kedepannya kita harus kuat. Kita gak boleh lemah karena dunia ini semakin tidak baik-baik saja. Wah, kita harus kuat. Banyak orang yang kita selamatkan, banyak jiwa-jiwa yang perlu kita selamatkan. Nah, untuk itu, untuk melengkapi kita, maka kita harus dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, poin yang pertama yang saya ambil, dan sebelumnya mungkin di dalam kehidupan kita sering mengalami yang namanya penderitaan, seperti yang di semester 2 tadi. Mungkin mereka mengalami penderitaan akhir ini. Nah, iya, serius, karena saya pernah mengalami seperti kalian. Semester 1 dan 2 itu proses untuk menderita karena kita di situ dibentuk. Nah, untuk itu jangan khawatir, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Poin yang pertama untuk kuat dalam penderitaan yaitu milikilah karakter atau semangat seperti prajurit, petani, dan seperti seorang atlet. Ini adalah sebuah kiasan yang dipakai Paulus untuk menyemangati anak didiknya Timotius. Dia memakai kiasan ini karena di dalam diri seorang prajurit, di dalam diri seorang petani, di dalam diri seorang atlet ada begitu banyak semangat yang dapat diambil oleh Timotius. Lanjut. Nah, kita membahasnya satu persatu. Seorang prajurit yang berperang tidak mengungsikan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Menjadi seorang prajurit bukan hal mudah, namun sebuah kehormatan bagi orang yang dipilih untuk menjadi seorang prajurit. Prajurit tidak mengungsikan harta atau kekayaan, keadaan, keseimbangan yang terganggu oleh keadaan sekitar. Seorang prajurit fokus dengan satu tujuan, tidak memusikkan bahwa dia itu mati di medan perang, dia itu dianiaya, dia akan menghadapi penderitaan. Dia tidak memikirkan hal itu, tapi dia mementingkan dan menyenangkan hati tuannya atau hati Tuhan. Karena dia fokus kepada Tuhan. Mati dan hidup, dia sudah tahu bahwa mungkin dia menderita saat ini, tapi dia akan mendapatkan kehormatan. Nah, begitu juga untuk menjadi seorang prajurit itu tidak mudah. Di zaman Romawi, seorang prajurit bukanlah seorang yang biasa saja. Seorang yang terpilih menjadi prajurit itu adalah dipakaikan mahkota dan bisa duduk dan menikmati hidangan yang ada di dalam kerajaan. Itulah keistimewaan seorang prajurit. Ada kehormatan, ada nilai. Dan saya menyinggung sedikit, prajurit tidak mengungsikan harta kekayaan. Apakah orang Kristen tidak boleh memiliki harta dan kekayaan? Kembali tadi pas banget, tadi pagi khotbah Siwani berkata bahwa virus uang. Nah, virus kekayaan. Seorang prajurit tidak membutuhkan hal kerajaan. Bukan berarti seorang prajurit harus miskin baru menjadi seorang prajurit. Tapi seorang prajurit itu tidak memiliki target bahwa dia menjadi seorang prajurit untuk kaya, untuk menikmati hal dunia. Tapi yang seperti yang tadi Siwani bilang di ayat di
1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai luka. Nah, makanya seorang prajurit tidak memikirkan hal itu. Dia hanya memikirkan bahwa dia harus menenangkan komandannya. Maka dia akan berkenan di hadapan komandannya. Dan lanjut, karakter seorang petani. Karakter seorang petani ialah ia pertama kali menikmati hasil panennya, bekerja keras, optimis, dan yakin pada hasil, berani mengambil resiko. Itu adalah seorang atlet. Seorang petani. Seorang petani yang memiliki, yang tidak memusikkan bahwa dia gagal panen, maka dia akan putus asa lagi. Tetapi seorang petani, kalau dia gagal, dia akan menanamnya kembali dengan memakai tumbuh-tumbuhan yang baru, memakai yang berkualitas. Dia tidak putus asa, siang dan malam tetap dia menjaga, merawat, supaya karena dia tahu ada hasil. Kalau dia bekerja keras, maka ada hasil dan buah yang dapat dia nikmati. Bukan untuk orang, tapi dirinya sendiri sudah cukup. Nah, itu adalah seorang petani. Dan yang terakhir, seorang atlet, berlari dengan tujuan, mengikuti peraturan-peraturan. Nah, untuk menjadi seorang atlet harus memiliki jiwa yang punya tujuan ke depan, yang punya target, harus berlatih, harus mengalami penderitaan, dia harus melatih dirinya untuk bisa maju. Karena kalau seorang atlet belum siap, maka dia akan kalah di dalam pertandingan. Maka dia tidak akan menerima mahkota atau dia tidak dapat meraih kejuaraan. Nah, itulah yang dikatakan Paulus kepada anak didiknya Timotius, bahwa harus kamu memiliki semangat seperti seorang prajurit, seorang petani, dan seorang atlet yang memiliki semangat juang walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan, tapi dia tetap kuat dan tegar. Mungkin pada saat ini banyak teman-teman yang kesini karena punya tujuan yang berbeda-beda. Ada karena pelarian, ada juga karena panggilan, karena ada juga yang ingin mencapai sarjana aja, bahwa dia udah kuliah dan udah aja. Nah, untuk teman-teman, mungkin ada teman-teman yang ingin menjadi prajurit, yang ingin menjadi polisi, menjadi tentara, tapi jangan putus asa saudara, bahwa kita lebih dari seorang prajurit. Kenapa saya bilang kita lebih dari seorang prajurit? Kita lebih istimewa dari seorang prajurit. Prajurit hanya menjaga tubuh, menjaga seseorang itu hanya dari luarnya, bukan jiwanya. Tapi kita hamba Tuhan menjadi prajurit Kristus, kita menyelamatkan tubuh dan jiwa. Nah, kita itu lebih berkualitas dari seseorang yang prajurit yang memakai senjata. Senjata prajurit adalah tembak atau senjata menembak. Tapi kita di sini senjatanya adalah firman Tuhan. Amin. Nah, untuk itu kita lanjut lagi. Poin yang kedua adalah melibatkan diri untuk menerima panggilan penghormatan yang lebih tinggi. Untuk ikut menderita, untuk mengikut Kristus, kita harus melibatkan diri kita untuk menerima panggilan dan penghormatan yang lebih tinggi. Kenapa saya bilang gitu? Hamba Tuhan itu harus melibatkan dirinya, baik apapun pelayanannya, baik menyapu di gereja, kalau kakak tingkat, dia pelayanan menyapu di gereja, jaga anak sekolah minggu, dan banyak hal-hal yang lain. Kalau di sini kita melakukan setiap hari kerja praktis, itu adalah pelayanan. Sekecil apapun pelayanannya, tapi kita harus menjalaninya. Maka kalau kita dipakai Tuhan di dalam hal-hal kecil, maka kita dipakai Tuhan dalam hal-hal besar. Nah, kalau kita lihat kehidupan Timotius, dia melibatkan dirinya dalam pelayanan. Walaupun pada saat dia melayani di Efesus, dia mengalami penderitaan, terpuruk karena
dia menghadapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan, seperti orang-orang korup tadi, orang-orang penyesat, anak-anak muda yang mengenal firman Tuhan tapi tidak melakukan. Banyak yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan mencari kekayaan. Mereka menyebarkan firman Tuhan dan mendapatkan hasilnya, dan mereka akan membeli pakaian-pakaian yang bagus. Setiap pelayan di Efesus itu adalah orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Kalau kita membacakannya di 1 Timotius, kalau kita menelusurinya, mereka melayani Tuhan dengan memakai perhiasan-perhiasan yang dipamerkan kepada jemaat-jemaat, sehingga jemaat-jemaat pada saat itu merasa malu datang ke gereja, tidak mau ke gereja karena mereka melihat pelayan Tuhan itu pakaiannya mewah-mewah, sedangkan pakaian mereka biasa-biasa saja. Itu yang dihapuskan, itu yang dihancurkan, yang harus diperbaiki si Timotius ini. Karena si Timotius ini bukan hanya melayani di Efesus saja, dia banyak melayani gereja-gereja dan mengembala di gereja-gereja lain. Tapi untuk itu dia harus kuat sehingga ada Paulus yang selalu menyemangatinya. Paulus ini adalah yang dulunya benci kepada yang namanya pengikut Kristus, benci yang namanya orang Kristen. Tapi setelah dia berbalik dan bertobat, maka ia benar-benar ikut menderita seperti yang Yesus berbuat. Dia dipenjara, seperti yang kalau kita dibacakan di ayatnya yang ke-8. Ingat ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberikan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injililah aku menderita, malah terbelenggu seperti orang penjahat, tapi firman Tuhan Allah tidak terbelenggu. Walaupun dia tahu bahwa dia tidak bisa menyampaikan Injil lagi, dia tidak bisa melakukan pelayanan lagi di luar, tapi dia memakai caranya itu. Dia mempunyai anak didik, yaitu Timotius, dan masih banyak lagi seperti Titus dan banyak lagi. Nah, yang kita bahas di sini adalah Timotius. Dia dipenjara yang kedua kali di Troas, tapi semangatnya tidak putus asa. Dia tidak putus asa memberitakan kebenaran. Dia menderita di dalam penjara, dan dia tahu bahwa dia dipenjara kedua kali di Troas ini, dia tidak akan lepas lagi, katanya. Dia tidak akan keluar lagi. Dia merasakan bahwa dia bentar lagi mau dead gitu. Maka dia makanya dia berkata kepada Timotius, segeralah datang kemari, temui aku. Karena dia mau menyampaikan surat Timotius yang kedua ini kepada jemaat di Efesus. Dengan itu, dalam keadaan seperti itu, Timotius merasa bahwa dia itu tidak sanggup lagi, dia itu tidak kuat lagi dengan apa yang dia hadapi di berbagai gereja-gereja pada saat itu. Sehingga Paulus berkata kepadanya di ayatnya di 1 Timotius ayatnya yang ke-8, 2 Timotius pasal 1 ayatnya ke-8, dia berkata kepada anak didiknya Timotius, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh karena kekuatan Allah. Dia berkata kepada anak didiknya Timotius, janganlah malu kamu Timotius, karena aku dulunya orang yang membunuh orang Kristen, orang yang menganiaya orang Kristen. Janganlah malu karena engkau menjadi anak didikku sekarang. Ikutlah menderita. Dia ngasih contoh, ikutlah menderita seperti Kristus. Dan kalau kita tahu kehidupan Timotius ini, dia sudah diajarkan dari kecil untuk mengikut Kristus. Dia banyak diajari tentang firman Tuhan, sehingga dia tetap kuat, dia tetap menerima yang dikatakan, dia tetap menerima panggilannya menjadi gembala di Efesus pada saat itu. Nah, poin yang ketiga,
menjadikan seseorang support atau teladan. Kalau kita lihat perjalanan Timotius, kalau kita lihat kehidupan Timotius, dia tidak hanya sendiri. Sejak dia kecil, sejak dia melayani, ada orang-orang, ada seseorang yang menjadi supportnya. Dia juga memiliki teladan. Dia punya teladan. Siapa? Yaitu Timotius. Dia meniru teladan Timotius. Dia meniru teladan Paulus. Kalau kita lihat kehidupan Paulus, bahwa dia menderita karena Kristus. Dan begitu juga yang dikatakan Paulus kepada Timotius, bahwa jika benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini adalah firman Tuhan di ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12 ini. Dia ngasih contoh kepada Paulus, ngasih contoh, atau bisa kita sebut ini adalah puisi yang Paulus tulis untuk menguatkan Timotius. Dia ngasih contoh bahwa Yesus itu, bahwa kamu harus seperti Kristus. Jadikanlah teladanmu Kristus. Kalau Paulus meneladani Yesus Kristus dan Timotius meneladani Paulus, maka kita meneladani Kristus, Paulus dan Timotius. Kita akan lebih lagi sebenarnya. Kita akan lebih lagi dari seorang Timotius ini. Karena Timotius cuma meneladani Kristus sama Paulus. Nah, kita meneladani Kristus, kita meneladani Paulus, kita meneladani Timotius. Berarti kita lebih banyak teladannya. Dan teladan itu, seorang support itu bukan hanya seperti di firman, bukan hanya Timotius tadi. Kita bisa tergantung keinginan hati kita, tergantung kenyamanan kita. Bukan berarti teladan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ada juga teladan hal buruk, karena orang itu melakukan kesalahan dan dia juga mau, dia ikut-ikut juga menjadikan teladan. Teladan itu bisa kita jadikan baik itu teman, sahabat, orang tua kita, dosen, ibu asrama, siapapun yang hidupnya baik di hadapan Tuhan. Jangan tiru teladan yang buruk di hadapan Tuhan. Karena saya pernah mencoba dua teladan ini. Teladan menjadi baik dan teladan menjadi buruk. Iya, saya pernah sedikit dari saya sebelum saya ke sini. Saya emang menderita di sini dari semester 1 dan 2. Saya benar-benar menderita kayaknya di sini, disiksa. Iya benar. Karena saya di sini adalah seorang pelarian dari rumah, supaya saya gak bekerja di rumah, dan emang harapan orang tua mau, tapi karena mereka mau ngasih saya di sekolah, karena saya orangnya bandel, suka huru-hara di rumah. Makanya daripada jadi beban, mending sekolah aja, kuliah aja. Apalagi mereka tahu asrama itu seperti apa, dikurung pasti, gak bebas pasti. Nah saya gak tahu itu. Yang gak tahu itu kan baru udah berapa sih, udah 3 minggu dibilang sama saya, kamu bareng sama si Tolis, abangnya Tolis bilang sama saya, kamu ikut Tolis aja kuliah, kalian di Jakarta tuh di asrama gratis lagi. Oh iya ya, saya gak mau, saya mau di sini aja. Iya, dipaksa sampai abangnya Tolis bilang sama orang tua saya, mereka setuju. Nah, saya di situ bimbang, mereka menyemangati saya untuk kuliah, tapi saya gak punya niat nih. Gimana tuh? Nah untuk itu saya berpikir lagi kan, udah 3 hari lagi si Tolis mau berangkat. Saya udah masih melayang-layang pikiran mau ikut apa enggak sih gitu. Nah saya ambil keputusan, kalau saya di sini saya gak bisa keluar dong, melihat Jakarta gitu, melihat abang, melihat orang tante.
Dan saya punya target waktu itu, kalau nggak nyaman nanti di asrama, saya kerja lah, saya kabur dari situ, udah aman. Nah, setelah itu udah nyampe di sini karena tidak punya target, karena tidak tahu tujuannya, maka saya mengalami penderitaan. Kalau kita tidak punya tujuan, maka apa-apa sedikit aja masalah kita merasa itu adalah beban, itu adalah penderitaan. Seperti saya, udah 2 minggu saya di Bogor, udah nyaman. Nah, terus saya masuk kampus pada hari Minggu atau hari Senin. Senin bareng Bestin sama Tolis. Kami ke sini, nyampe depan pagar sana, kami lihat mana nih asramanya di sini. Terus pas dibuka ini asrama. Saya lihat kan, wih gelap kali. Iya gelap banget. Saya lihat ini asrama atau enggak, bukan perdasi, ini asrama atau sekolahnya atau tempat pengajian. Saya lihat ya, oh ini mungkin ini asrama. Setelah kami di kakak tingkat ngambil tas kami ditaruh di atas kelas. Ini bukan asrama, ini kelas ini. Langsung diambil handphone kami, tiba-tiba gak pernah lepas dari handphone kan, tiba-tiba diambil handphone kami. Keluar anak ini. Saya gak mau ngasih. Kenapa diambil handphonenya? Saya gak mau ngasih. Sampai orang yang lain dikasih, saya gak mau ngasih. Nah itu makan udah kan masih ragu-ragu, udah bimbang sih, ini kuat gak di sini? Kok kayak gini situasinya? Nah setelah itu kami makan sore ya, makan sore. Nah disitulah saya benar-benar minta untuk pergi nanti setelah makan sore. Kenapa saya bilang itu? Karena kami makan sore langsung dikasih bubur goreng campur kecap. Saya lihat kan, ini bubur bukan, ini digoreng juga iya. Terus kasih kecap, lembek banget. Saya bilang, ini saya gak pernah makan ini loh. Saya langsung down di situ. Dan kalau gak ada orang mungkin saya bisa nangis, karena gak pernah makan kayak gitu. Oh ini yang dia makan, asrama ya. Langsung down, dan saya udah dalam pikiran untuk menghubungi abang jemput lagi. Nah setelah itu kakak tingkat bilang sama gini, jangan sampai gak dihabiskan nasinya ya. Di luar sana belum tentu orang makan yang kayak gitu. Iya emang gak makan kayak gitu. Saya juga gak mau makan. Karena parah banget, serius parah banget. Nah mungkin singkat aja kayak gitu ya. Kalau tidak punya tujuan, kalau tidak punya panggilan yang benar-benar, kalau mungkin kita pada saat itu, mungkin kita banyak di sini yang pelarian. Nah, kita ikut menderita, kita ikutin jalurnya aja. Karena rencana Tuhan itu, jalan Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang dipanggil melalui cara yang tadi seperti saya, seperti yang dilakukan teman-teman, karena ada kemauan juga, karena disuruh orang tua. Tapi pada akhirnya pelarian akan menjadi panggilan. Amin. Nah untuk itu di sini semua, maka kita harus menjalani apapun yang resiko yang menjadi hamba Tuhan, apapun penderitaannya, kita harus menghadapinya. Dan ayat penutupnya bagi kita ya, lanjut. Di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dengan kasih khusus kepada Ibu Triana, membawa kita dalam doa penutup firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Mengikut Tuhan bukan hal yang mudah bagi kami, tetapi kami percaya itu adalah sebuah kehormatan bagi kami melayani Raja di atas segala raja. Tuhan, kami bermohon kepada Tuhan, mampukan kami setiap kami melakukan bagian
di Bapa Surgawi lebih dan lebih lagi untuk melihat rancangan Tuhan yang luar biasa bagi dia sepanjang hidupnya ke depan. Terima kasih Tuhan, biarlah dia terus berjalan dalam anugerah Tuhan dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat dia boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Biarlah firman ini menjadi pemuat dalam kehidupan kita. Dan terima kasih buat hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini. Baik, biasanya kita mengakui iman nasional kita. Saya undang Bapak Ibu mati berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma Tuhan bersama kembali. Ibasanya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kepada petugas. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami akan memberikan sebagian persembahan untuk pelayanan untuk tempat ini. Kau berkatilah apa yang kami berikan agar bisa berguna bagi pelayanan tempat ini. Terima kasih. Ini doa kami dan sudah berdoa ya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian segala puji syukur.
Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan yang adalah sumber berkat, di dalam tuntunan kuasa-Mu yang kudus dan di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kiranya tetap tinggal menyertai dan memberkati kami sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.